Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 41. Bab 211, Raja Pilgu, dia penawaran murah hati. Mengamati Ratu Medusa yang telah muncul di langit, Gu He dan Yan Xi, orang yang berbicara dengan suara seperti guntur, tanpa sadar mengambil langkah diam-diam mendekati orang berjubah hitam yang diam itu. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa menandingi Ratu Medusa, yang reputasinya ganas ditakuti di seluruh kekaisaran magia. Anda mencari saya? Di langit, Ratu Medusa menunduk dan menatap Gu He. Sudut halus dan sempit terbentuk saat dia mengangkat bibir merahnya. Pada saat itu, penampilannya yang indah dilengkapi dengan aura yang menyihir. Kerutan dan senyumnya menyebabkan Do Uling di sekitar Gu He langsung menjadi linglung. Di bawah tatapan tersenyum Ratu Medusa, Gu He menarik napas lembut dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ratu Medusa, yang mulia, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Saya Gu He dari Kekaisaran Jiamha. Raja Pil Gu He. Saya pernah mendengar tentang Anda. Seorang alkemis tingkat 6 benar-benar luar biasa. Anda benar-benar bahkan berhasil meminta bantuan Do Huang. Mata Ratu Medusa menyapu orang misterius berjubah hitam di satu sisi saat dia berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, mengapa kamu di sini untuk mencariku? Meskipun masuk paksa Anda ke wilayah ras saya sangat kasar, ras orang ular kami bukanlah ras yang tidak masuk akal. Melihat Gu He yang tampak diam-diam menghela nafas lega, kilatan licik melintas di mata jernih Ratu Medusa. Dia berkata dengan lembut. Selain itu, reputasi Raja Pil Gu He sebagai alkemis terkenal di seluruh Kekaisaran Jiamha. Ketika saatnya tiba, Anda dapat secara acak menjanjikan sesuatu untuk membayar kerugian kecil ini. Apakah saya benar, Grand Master Gu He? Senyuman di wajah Gu He sedikit malu. Namun, Gu He juga seseorang yang memiliki pengalaman luas. Dia segera memiliki kemurahan hati untuk menjadi pengisap, dengan bangga melambaikan kepalanya dan tersenyum berkata. Sungguh tidak sopan kami untuk dengan paksa memasuki wilayah ras Anda. Kerugian ini akan dikompensasikan oleh saya. Grand Master Gu He benar-benar berpikiran terbuka. Ratu Medusa menyentuh bibir merahnya dan dengan lembut tertawa. Dia mengedipkan bulu matanya yang panjang dan berkata sambil tertawa lembut. Grand Master, mengapa Anda tidak memberitahu kami alasan Anda mengundang begitu banyak teman dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk tiba di wilayah ras orang ular kami? Mendengar percakapan itu secara bertahap beralih ke subjek utama, keseriusan muncul di wajah Gu He. Dia terdiam sejenak saat memikirkan kata-katanya. Sikap tertawa Ratu Medusa di depannya mungkin telah membuatnya tampak tidak berbahaya, tapi dia sangat jelas bahwa wanita cantik yang menyihir ini telah mengubah 3 Do Uling menjadi pai daging yang memenuhi langit ketika manusia ular dan jia kerajaan Ma sedang berperang saat itu. Cara kejamnya cukup untuk menenangkan orang-orang yang sering menjilat darah dari pedang mereka. Selain itu, Gu He juga tahu bahwa kekuatan Ratu Medusa berada di antara yang teratas di tingkat Do Huang. Jika bukan karena Kekaisaran Magia memiliki 3 Do Huang, perang mungkin berjalan berbeda. Meskipun dia memiliki orang misterius berjubah hitam yang dia undang di sisinya, Gu He jelas mengerti bahwa dia tidak mengundangnya untuk bertarung dengan Ratu Medusa. Dia adalah satu-satunya yang bisa memblokir Ratu Medusa jika yang terakhir memiliki niat membunuh dan mampu mencegah orang-orang di sekitarnya dibunuh oleh Ratu Medusa. Gu He menghela napas perlahan dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Ratu Medusa di udara dan berkata dengan suara rendah. Tujuan perjalananku ke sini adalah api surgawi yang diperoleh Yang Mulia. Suara dalam Gu He berangsur-angsur bergema di langit, menyebabkan lingkungan yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Orang ini juga datang ke sini karena inti api teratai hijau. Di dalam tumpukan batu di bawah, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut berkata sambil tersenyum pahit. Api surgawi? Kapan Yang Mulia memperoleh sesuatu seperti api surgawi? Mendengar kata-kata Gu He, wajah Mobasi dan Yumei di tembok kota tercengang. Jelas, mereka tidak tahu tentang Ratu Medusa yang mendapatkan inti api teratai hijau dari luar kota gurun batu setengah tahun yang lalu. Untuk tujuan apa Ratu Medusa mendapatkan api surgawi? Yumei bingung saat mereka mengedipkan mata.
Sesaat kemudian, dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia tiba-tiba berbalik dan bertukar pandang dengan Mobashi. Dia berkata dengan suara kaget lembut. Jangan bilang itu. Seharusnya. Jika tidak, Ratu Medusa tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk mencari api surgawi. Selain berencana melakukan hal itu, tidak boleh ada niat lain. Mobashi dengan lembut berkata setelah menarik nafas lembut. Tapi, Tuhan, kemungkinan kegagalan hal itu sangat tinggi. Setelah kecelakaan terjadi pada Yang Mulia, maka ras manusia ular kami. Tangan Yu Mei melambai secara acak di depannya saat dia berkata dengan senyum pahit. Yang Mulia telah berada di level Dou Huang selama bertahun-tahun. Mungkin dia merasa sedikit tidak sabar. Meskipun dia biasanya tampak tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini, saya tahu betul bahwa dia ingin menjadi lebih kuat. Begitu dia menjadi Dou Song, kekuatan ras manusia ular kami juga akan meningkat dengan cepat. Nanti kita tidak perlu lagi terjebak di gurun pasir yang tiada henti ini. Kami mungkin telah beradaptasi dengannya selama bertahun-tahun, tetapi ini bukan tempat bagi kami manusia ular. Darah kami memang dingin. Mobashi menghela nafas dengan lembut. Yu Mei juga menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya yang tersenyum pahit ke arah Ratu Medusa di udara yang senyum di wajahnya yang cantik berangsur-angsur berubah menjadi ketidakpedulian. Api surgawi? Bagaimana Anda mendapatkan berita tentang saya mendapatkan api surgawi? Jari halus Ratu Medusa merapikan rambut hitam yang jatuh di depan dahinya. Mata cantiknya yang berwarna agak ungu bersinar dengan sedikit rasa dingin. Setengah tahun yang lalu, saya juga berada di gurun untuk mencari bahan obat dan secara kebetulan merasakan kehadiran api surgawi. Aku mengejarnya. Meskipun saya tidak menemukan sosok Yang Mulia, saya mengambil beberapa potong sisik ular 7 warna dengan darah di atasnya. Sisik ular 7 warna adalah sisik aneh yang hanya akan muncul di tubuh Yang Mulia ketika Anda menggunakan kekuatan penuh Anda untuk bertarung. Pada sisik ular itu, saya juga merasakan aroma api surgawi. Saya menduga Yang Mulia terluka oleh api surgawi saat Anda mengambilnya. Gu He berkata dengan lembut. Ratu Medusa dengan lembut menjilat bibir merah lembabnya. Sepasang murid anehnya dengan rasa dingin samar yang tersisa di dalamnya terfokus pada Gu He. Tampaknya merasakan niat buruk di mata Ratu Medusa, Gu He dengan hati-hati mundur ke belakang orang berjubah hitam itu. Dia tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia, saya tidak punya niat lain. Saya pikir Yang Mulia harus sangat jelas tentang betapa pentingnya api surgawi bagi seorang alkemis. Untuk mendapatkan api surgawi, saya telah mengunjungi banyak tempat aneh yang berbeda di Kekaisaran Mahajia. Darah orang ular dingin. Api surgawi tidak memberi Anda banyak manfaat. Oleh karena itu, saya berharap Yang Mulia mengizinkan saya menggunakan hal-hal lain untuk ditukar dengan api surgawi di tangan Anda. Bertukar? Mendengar ini, Ratu Medusa mengangkat sudut matanya dengan mengejek. Dia tertawa kecil. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu harus lebih jelas tentang kekuatan api surgawi dibandingkan denganku. Anda beritahu saya, hal-hal apa yang perlu Anda ambil agar sesuai dengan nilainya? Gu He sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Ekspresi menyakitkan yang langka muncul di wajahnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Saya bersedia menggunakan 2 pil pertarungan roh pertarungan, dan pil transformasi tubuh tingkat 7 untuk ditukar dengan api surgawi. Apa pendapat Yang Mulia? Ketika kata-kata Gu He keluar dari mulutnya, Yanxi di sekitarnya dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan menatap Gu He dengan wajah tertegun. Bahkan orang berjubah hitam di sampingnya juga memiringkan kepalanya dan tatapan tercengang keluar dari bawahnya. Jelas bahwa bahkan dia tidak menyangka bahwa Gu He akan sangat murah hati karena api surgawi. Tingkat 6, pil Douling, adalah pil obat yang cukup untuk menyebabkan Do Uang mengingini itu. Efek dari jenis pil obat ini sederhana tetapi menyebabkan orang lain iri. Efeknya memungkinkan orang setingkat Do Uang yang mengonsumsinya untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Dengan kata lain, jika Do Uang bintang 2 mengonsumsi pil semangat pertarungan, mereka akan dapat melompat ke Do Uang bintang 3 hanya dalam beberapa hari.
Perlu diketahui bahwa ketika seseorang mencapai level Do Uang, jarak antara tiap bintang sangat besar. Banyak Do Uang tetap stagnan di bintang yang sama setelah berlatih keras selama beberapa tahun. Dari sini, dapat dilihat betapa berharganya pil semangat pertarungan itu. Efek pil semangat pertarungan mungkin sesuatu yang didambakan orang, tetapi bagi mereka yang meminumnya sekali, mereka mendapatkan kekebalan yang sangat tinggi terhadapnya. Selama seseorang telah mengonsumsi satu pil semangat pertarungan, kedua pada dasarnya telah kehilangan pengaruhnya. Dengan kata lain, seorang Do Uang hanya dapat menggunakan satu pil jiwa pertarungan dalam hidup mereka. Meskipun demikian, pil semangat pertarungan tetap menjadi salah satu obat yang paling didambakan di antara yang kuat. Banyak orang bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan pil semangat pertarungan. Dibandingkan dengan pil jiwa pertarungan tingkat 6. Pil transformasi tubuh tingkat 7 adalah sesuatu yang menyebabkan orang merasa terkejut. Pil obat ini cukup untuk menyebabkan binatang sihir tingkat Do Uang yang tak terhitung jumlahnya menjadi liar karenanya. Ini karena selama mereka memiliki pil obat ini, mereka akan dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tubuh binatang buas mereka dan sejak saat itu memiliki umur binatang ajaib dan bakat pelatihan manusia. Binatang buas yang memiliki superposisi dari dua kemampuan khusus ini mungkin memiliki potensi untuk menjadi Do Uzong atau bahkan makhluk setingkat Do Usheng. Dua hal yang diambil Gu He sepertinya telah mencapai tahap di mana beberapa orang akan menjadi gila. Tidak heran Yanxi di dekatnya dan yang lainnya merasakan rasa tidak percaya. Sialan, orang ini, bukankah dia terlalu murah hati? Dari tumbukan batu, Xiao Yan tertegun saat menatap Gu He di langit. Beberapa saat kemudian, dia berangsur-angsur pulih dan bergumam di dalam hatinya. Dia benar-benar hidup untuk menjadi orang nomor satu di antara alkemis Kekaisaran Jiama. Dia bahkan memiliki pil transformasi tubuh yang langka dan berharga. Sepertinya dia benar-benar berniat untuk mendapatkan api surgawi. Dia memang sangat murah hati. Namun, dengan level alkimia saat ini, ia memiliki peluang yang sangat rendah untuk berhasil menyempurnakan pil semangat pertarungan. Adapun pil transformasi tubuh itu mustahil baginya untuk memperbaikinya. Yaola menghela nafas secara emosional sebelum dia berkata dengan nada menghina. Saat itu, dia secara pribadi telah menyempurnakan pil transformasi tubuh, dan secara alami tahu sejauh mana betapa sulit dan merepotkannya untuk memperbaiki pil obat jenis ini. Saat itu, jika dia tidak mendapat bantuan dari api surgawi, dia mungkin akan merasa sangat sulit untuk berhasil memurnikannya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengangkatnya untuk menonton Yu Mei dan Mobashi. Jelas, kedua orang ini juga terkejut dengan harga yang diumumkan Gu He. Ekspresi tertegun mereka cukup lucu. Tatapan Xiao Yan berangsur-angsur beralih ke Ratu Medusa di langit. Mengepalkan tinjunya erat-erat, dia berbisik. Apakah dia setuju? Orang-orang yang memiliki pemikiran serupa seperti Xiao Yan, termasuk Gu He, mengalihkan pandangan cemas mereka ke Ratu Medusa yang diam, menunggunya untuk berbicara. Di langit, Ratu Medusa terdiam untuk waktu yang lama sambil ditatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya menghela nafas lembut, mengerutkan bibir merah seksi dan menatap Gu He dengan mata cantik yang membawa penyesalan. Menggunakan suara tak berdaya, dia berkata, "Saya harus mengakui bahwa istilah Anda sangat menarik, tapi... Maaf, saya tidak akan bertukar dengan Anda." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 212 Negosiasi Gagal. Mendengar perkataan Ratu Medusa yang menyiratkan penolakan, banyak orang terpana. Meskipun kekuatan, api surgawi, sangat hebat, itu seharusnya tidak memiliki banyak daya tarik bagi ras orang ular. Bagaimanapun, jenis api surgawi yang liar dan sangat merusak ini seperti air untuk api untuk darah es mereka. Jadi, ketika mereka mendengar Ratu Medusa menggunakan nada agak menyesal untuk menolak tawaran itu, Gu He, serta Yanxi, Feng Li dan yang lainnya di sampingnya benar-benar wajah tercengang. Apakah pikiran wanita ini telah rusak? Apa gunanya menyimpan api surgawi yang tidak banyak bermanfaat baginya? Bukankah lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang berguna baginya dan menciptakan skenario win-win? Yao Xi tanpa daya menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam bingung. Di sampingnya, Feng Lin juga menggelengkan kepalanya.
Wajahnya dipenuhi dengan ketidaktahuan. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, Yu Mei dan Mobasi di tembok kota jauh lebih tenang. Dari penolakan Ratu Medusa, mereka dengan jelas memahami apa yang sebenarnya dia rencanakan. Seperti yang diharapkan. Yang Mulia benar-benar terlihat ingin melakukan itu. Jika tidak mungkin baginya untuk menolak perdagangan semacam ini. Yu Mei menghela nafas lembut dan berbisik. Mobasi menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ada kekhawatiran dan kepahitan di wajah femininnya yang seperti elang. Cek, Ratu Medusa sesuai dengan namanya. Dia bisa menolak istilah baik seperti itu dengan ketegasan seperti itu. Dengan tubuhnya tersembunyi di bawah batu besar, Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap keindahan yang menyihir dan tanpa sadar menyedot bibirnya. Ini memang sedikit aneh. Menurut logika, api surgawi tidak memiliki banyak daya tarik bagi orang ular. Kenapa dia menolak tawaran itu? Jangan bilang dia takut setelah Guhe mendapatkan api surgawi, peningkatan kekuatannya akan membahayakan ras manusia ular. Tidak, alasan ini sepertinya tidak masuk akal. Orang yang kuat seperti Guhe jarang bergabung dalam pertarungan antara kedua belah pihak. Kalau tidak, mereka akan mulai bertarung saat Ratu Medusa muncul. Suara Yao Lao dipenuhi dengan keraguan. Dia merenung lama sebelum dia muncul untuk tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan teriakan lembut tanpa sadar. Jangan bilang padaku. Apa? Guru? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Aku akan memberitahumu secara detail nanti, Yao Lao menjawab dengan cepat. Setelah itu, dia menjadi diam dan tidak menanggapi terlepas dari bagaimana Xiao Yan berteriak di dalam hatinya. Setelah berteriak sekali lagi, Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bergumam pelan. Bertingkah sangat misterius. Penolakan Ratu Medusa menyebabkan Guhe terdiam beberapa saat. Untungnya, toleransinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sesaat, dia dengan cepat menarik ekspresi tertegun di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Ratu Medusa di kejauhan. Sambil mendesah lembut, dia berkata, Yang Mulia, penolakan Anda benar-benar di luar dugaan saya. Saya tidak suka merahasiakan, jadi persyaratan barusan adalah hal paling berharga yang bisa saya tawarkan. Awalnya saya pikir mereka bisa menggerakkan Yang Mulia. Sayangnya, sepertinya saya salah perhitungan. Grandmaster Guhe, persyaratan Anda membuat saya sangat tertarik, tetapi karena beberapa alasan. Api surgawi, sangat penting bagi saya sekarang. Penyesalan di wajah cantik Ratu Medusa cukup sulit untuk disembunyikan. Terbukti, dia tidak sepenuhnya peduli dengan item yang disebutkan Guhe. Guhe menghela nafas. Ekspresi wajahnya agak lesu. Dia jelas mengerti bahwa jika Ratu Medusa tidak mau menyerahkan api surgawi, kekuatan beberapa dari mereka tidak akan bisa memaksa tangannya. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin menyimpan api surgawi? Guhe tertawa getir. Maafkan saya. Tidak. Ratu Medusa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan malas. Dia berkata dengan suara yang lembut. Lupakan. Grandmaster Guhe, kembali ke tempat asalmu. Adapun kompensasi misterius itu, lupakan saja. Tidak apa-apa selama kamu pergi dari sini dengan cepat. Para pemimpin dari 8 suku besar ras rakyat ular sudah bergegas ke sini. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat membenci Anda manusia. Karena itu, Anda harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, mungkin ada masalah yang tidak perlu saat muncul. Mendengar kata-kata Ratu Medusa, Guhe tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia memiringkan kepalanya untuk menghadapi beberapa temannya dengan wajah tak berdaya. Pak Tua, apakah kita akan pergi begitu saja? Yanxi melirik Ratu Medusa di kejauhan dan berkata dengan cemberut. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Ini tidak seperti Anda tidak tahu kekuatan Ratu Medusa. Menurutmu apakah mungkin kita mengambilnya dengan paksa? Guhe menghela nafas dan berkata. Sejujurnya, dia secara alami tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Namun, kekuatan lawan terlalu besar. Apalagi ini adalah wilayah musuh. Jika mereka menggunakan kekerasan, akhir cerita mungkin tidak terlalu menyenangkan. Mendengar kata-kata Guhe, Yanxi dan Feng Li menjadi sedikit lamban.
Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak bisa menantang Ratu Medusa. Pandangan mereka segera beralih ke orang berjubah hitam di samping dan dengan lembut bertanya. Apa pendapat pemimpin sekte Yun? Melihat tindakan Yanxi dan Feng Li, Gu Hai juga mengalihkan pandangannya ke arah orang berjubah hitam itu, menunggunya untuk berbicara. Orang berjubah hitam itu diam. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Yanxi. Karena dia tidak berbicara, semua orang hanya bisa menunggu dengan tenang. Ratu Medusa dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam adalah fokus perhatian semua orang. Beberapa saat kemudian, dia bergerak sedikit. Sosok manusianya perlahan mengambil langkah maju dan jubah hitamnya sedikit terangkat, memperlihatkan dagu kecil dan anggun seputih salju. Suaranya yang samar dan dingin dipancarkan dengan cepat. Saya pernah sembarangan membaca beberapa informasi tentang Ratu Rakyat Ular dari sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa begitu Ratu Medusa mencapai puncak Dou Huang, dia bisa mengalami evolusi aneh jika dia cukup beruntung. Ratu Medusa yang telah mengalami evolusi tidak hanya akan dapat berubah menjadi tubuh manusia, tetapi kekuatannya juga akan meningkat menjadi Dou Zong. Namun, kemungkinan evolusi semacam itu berhasil sangat rendah. Terlebih lagi, hal paling penting yang dibutuhkan untuk evolusi ini adalah api surgawi. Saya pikir alasan mengapa Ratu Medusa tidak bersedia menyerahkan api surgawi adalah karena dia berencana menjalani evolusi ini yang membutuhkan bantuan api surgawi. Orang berjubah hitam memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan lembut. Benar-benar begitu, Yao Lao tiba-tiba muncul setelah mendengar suara yang terdengar di langit. Dia berkata sambil mendesah kaget. Sungguh tak terduga. Ratu Medusa berencana melakukan ini? Hei, nak, apakah kamu mendengarkan? Xiao Yan mendapatkan kembali pikirannya setelah ditarik kembali oleh kata-kata Yao Lao. Dia berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Suara ini? Mengapa berbeda dari malam itu? Selain itu, ada perasaan yang sedikit familiar namun asing. Guru, apakah Anda memiliki perasaan ini? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan selain memperhatikan suara wanita? Kata Yao Lao tanpa daya. Perhatian yang dia berikan pada pil obat jauh melebihi perhatian wanita. Terlepas dari betapa indahnya suaranya, sulit baginya untuk merasakan kegilaan. Uhuk-uhuk, Xiao Yan mengeluarkan batuk canggung dan hanya bisa mengesampingkan pertanyaan tentang asal-usul suara dari pikirannya. Dia dengan lembut berkata, jadi Ratu Medusa benar-benar dapat berevolusi menjadi Dou Zong dengan bantuan dari api surgawi? Memang dia bisa. Namun, evolusi ini sangat berbahaya. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, dia akan benar-benar dibakar menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Tetapi jika dia mampu menahannya, dia akan mengalami evolusi yang sangat aneh. Saya juga tidak begitu yakin tentang transformasi seperti apa yang akan terjadi. Hal semacam ini biasanya hanya diketahui oleh orang yang terlibat. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan tertawa getir. Mengapa situasinya menjadi semakin kompleks? Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tenang, dia berkata dengan lembut. Lebih baik jika mereka segera mulai bertarung. Dengan begitu, saya akan memiliki kesempatan untuk masuk dan mencuri api surgawi. Ratu Medusa tampaknya sedikit aneh. Sepertinya memiliki perasaan ilusi. Menyapu persepsi spiritualnya melintasi ruang kosong, Yao Lao tiba-tiba berkata dengan aneh. Maksud kamu apa? Dia mengedipkan matanya, merasa bingung. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara tertegun. Maksudmu Ratu Medusa ini palsu? Kami sangat jauh dan saya hanya merasakan sedikit karena saya takut ketahuan. Sepertinya ada yang salah. Kata Yao Lao tanpa daya. Segalanya menjadi semakin kompleks. Xiao Yan bergumam sekali lagi dan perlahan menjadi diam. Dia sekali lagi mengarahkan pandangannya ke langit. Mendengar kata-kata yang diucapkan orang berjubah hitam, ada perubahan yang jelas pada ekspresi Ratu Medusa. Matanya yang menawan menatap tajam pada orang berjubah hitam dengan aura dingin yang melayang di atasnya. Dia berkata dengan suara lembut. Saya tidak menyangka kamu tahu tentang hal-hal seperti itu. Benar-benar mengejutkan saya. Tidak hanya saya tahu bahwa Anda membutuhkan api surgawi untuk menyelesaikan evolusi Anda,
tetapi saya juga tahu bahwa Anda saat ini hanyalah tubuh energi yang memiliki pikiran Ratu Medusa. Kupikir Ratu Medusa yang asli pasti ada di suatu tempat bersiap untuk berevolusi. Orang berjubah hitam itu berkata dengan suara samar. Saat orang berjubah hitam mengucapkan kata-kata itu, semua orang dari kedua sisi terkejut. Wajah Yumei dan Mobashi berubah drastis. Mereka saling memandang dan melihat perasaan khawatir di mata satu sama lain. Pemimpin Sekte Yun, maksudmu Ratu Medusa saat ini hanyalah tubuh energi. Yanxi menunjuk Ratu Medusa yang jauh dan berkata dengan suara tertegun. Dari indranya, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak pantas. Iya. Orang berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan diam-diam melangkah ke bawah. Tubuhnya seketika menghilang. Pada saat orang berjubah hitam menghilang, wajah cantik Ratu Medusa berubah jauh. Dia akan bergerak ketika sosok hitam gelap muncul dalam sekejap di belakangnya. Sebuah tangan putih giok terulur dan mendarat di punggung Ratu Medusa dengan cara yang nampaknya lambat namun cepat. Benar-benar kurang ajar. Melihat orang berjubah hitam yang menyerang dalam sekejap, wajah Yumei dan Mobashi tiba-tiba berubah. Pasangan sayap energi di punggung mereka mengepak dan dengan cepat menerkam ke arah orang berjubah hitam itu. Hehe, sebaiknya kalian berdua tidak ikut campur sembarangan. Dua sosok melintas. Di tengah perjalanan, Yanxi dan Feng Li memblokir mereka berdua. Suasana yang semula damai di langit segera berubah menjadi agresif. Mengabaikan tindakan orang di sekitar, orang berjubah hitam itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Ratu Medusa yang tubuhnya kaku. Dengan suara lembut, dia berkata, "Apakah saya benar, Yang Mulia? Kamu benar-benar hidup menjadi Dou Huang dengan bisa menemukan avatar energiku dengan sangat cepat." Pupil Ratu Medusa yang sempit dan panjang menyusut saat dia tertawa pelan. Sikap senggangnya tidak menunjukkan kepanikan karena tertangkap. Saya pikir tubuh asli Yang Mulia tidak dapat diganggu sekarang, bukan? Jika tidak, Anda tidak akan mengizinkan kami bertindak begitu lancang. Ah, kesempatan yang cukup bagus. Orang berjubah hitam itu tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan ganas dilepaskan dari tubuhnya, menghantam punggung Ratu Medusa dengan keras. Mengikuti suara yang teredam, Ratu Medusa yang menyihir dan bergerak di udara segera berubah menjadi asap ungu pucat yang perlahan naik dan menghilang. Mereka akhirnya mulai bertarung, menyaksikan orang berjubah hitam di langit yang tidak ragu-ragu menyerang, Xiao Yan bersorak lembut. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang cemerlang. Bab 213 bergegas untuk waktu. Saat orang berjubah hitam menghancurkan tubuh energi Ratu Medusa, amarah naik ke wajah Yumei dan Mobashi pada saat bersamaan. Yang terakhir tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah penjaga yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota di bawah. Bunuh manusia ini. Mendengar perintah Mobashi, pengakuan yang memekakan telinga terdengar dengan marah dari tembok kota. Orang-orang ular yang tak terhitung jumlahnya dengan erat mencengkeram tombak racun di tangan mereka, buru-buru mengambil dua langkah mundur dan tiba-tiba menyerang ke depan. Tombak racun dilepaskan dari tangan mereka dan seketika, hujan tombak racun hitam melesat ke arah orang berjubah hitam di dekatnya dan kelompok Guhe. Suara siulan yang tajam membuat telinga orang-orang berdenging. Orang berjubah hitam tidak menggerakkan tubuhnya saat dia menyaksikan tombak racun raksasa menghujani langit dengan sikap acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tiba-tiba, tornado besar berwarna hijau tiba-tiba muncul di depannya. Tornado hijau berputar dengan kecepatan tinggi dan pasir kuning di tanah ditarik ke titik di mana ia melonjak ke udara. Mengamati tornado yang semakin besar ukurannya, orang berjubah hitam itu secara acak mengayunkan tangannya seperti seseorang akan mengusir nyamuk. Seketika, tornado berwarna hijau itu tiba-tiba dilepaskan. Hujan tombak racun yang datang dari segala arah hancur berkeping-keping oleh kekuatan hisap liar dari tornado. Tombak racun sesekali yang melewati tornado mengalami kesulitan untuk menjadi ancaman bagi kelompok Guhe di belakang tornado. Sepasang mata di bawah jubah hitam menatap gelombang hujan tombak racun yang tak henti-hentinya ditembakkan, memungkinkan tornado menghalangi mereka. Membalikkan tubuhnya, dia menghadapi kelompok Guhe dan berkata dengan lemah. Serang masuk. Ratu Medusa sepertinya pada saat yang genting. Saat ini, dia sangat lemah. Jika Anda ingin mendapatkan api surgawi, ini adalah satu-satunya kesempatan Anda.
Mendengar ini, Gu He merajut alisnya. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dengan wajah serius. Dia bukan orang yang bimbang. Ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan, dia tidak akan membiarkan kesempatan berlalu karena pertanyaan bodoh tentang moralitas dan keadilan. Old Si, Feng Li, serang. Kalian berdua membantu memblokir Mobasi dan Yu Mei. Aku akan memasuki kota untuk mencari api surgawi. Tangan Gu He tiba-tiba melambai saat dia berkata dengan suara serius. Hehe, karena kamu begini, ayo lakukan sesuatu yang besar. Bagaimanapun, Anda adalah orang kaya. Semakin serius cederanya, semakin besar hadiahnya. Yanxi membuka mulutnya dan tertawa keras. Mendengar ini, Gu He merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat menggelengkan kepalanya. Tubuhnya sedikit bergetar dan sepasang sayap Douki yang sangat besar muncul. Kakinya menginjak udara dan tubuhnya memimpin jalan dengan cepat menuju pedalaman kota. Hentikan dia. Melihat tindakan Gu He, Yu Mei dan Mobasi dengan cepat bergegas dari atas tembok kota. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi gelap dan dingin saat mereka memblokirnya. Haha, lawanmu adalah kami. Kekuatan ledakan yang ganas dengan kejam menghantam Yu Mei dan Mobasi. Yu Mei dan Mobasi dengan cepat menghindari serangan dari kepolisian. Yanxi dan Feng Li kemudian dengan cepat muncul di depan Yu Mei dan Mobasi, mereka tersenyum sambil memblokir mereka. Pengawal Medusa, hentikan dia. Melihat bahwa Gu He langsung menyerbu ke kota, wajah Yu Mei menjadi dingin. Dia memutar kepalanya dan dengan suara dingin dia meneriakkan perintah kepada penjaga di tembok kota. Iya. Suara-suara sedingin es yang teratur menanggapi dengan teriakan. Segera, lebih dari 10 sosok bercahaya menggunakan ketinggian tembok kota untuk segera jatuh ke tempatnya untuk memblokir Gu He dengan cara seperti kilat. Bunuh dia. 10 orang pelas ular yang berpakaian aneh menatap tajam ke arah Gu He dengan tatapan gelap dan sedingin es yang seperti ular berbisa. Setelah teriakan dingin mereka, 10 lebih orang dengan cepat menggerakkan tubuh mereka secara bersamaan. Kekuatan ganas yang mereka pancarkan terbang ke udara dan mulai bergabung. Setelah penggabungan gaya yang aneh, energi yang dikandungnya berlipat ganda. Gu He mengamati 10 pelas serangan manusia ular dengan acuh tak acuh. Hanya dengan pandangan kasar, dia bisa dengan jelas membedakan kekuatan mereka. 2 Douling dan lebih dari 10 Dadhousi. Perbedaan level terlalu tinggi dan tidak bisa diabaikan meskipun memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan mereka menggabungkan kekuatan menyerang mereka. Membuka satu telapak tangan sambil menutup yang lain, Gu He memanggil api biru pucat yang langsung menutupi tubuhnya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tangannya membentuk segel seperti kilat. Dia dengan lembut berteriak. Api biru yang mengerikan. Tuh tak acuh. Hanya dengan pandangan kasar, dia bisa dengan jelas membedakan kekuatan mereka. 2 Douling dan lebih dari 10 Dadhousi. Perbedaan level terlalu tinggi dan tidak bisa diabaikan meskipun memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan mereka menggabungkan kekuatan menyerang mereka. Saat teriakannya jatuh, nyala api berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di depan tubuh Gu He. Pada saat dia melambaikan tangannya, tembakan itu melesat dengan keras ke arah 10 ditambah orang-orang ular dari segala arah. Kekuatan gabungan dari 10 lebih orang ular berubah menjadi ketiadaan di bawah api biru pucat. Sepasang sayap Gu He mengepak dan dia melewati pertahanan 10 pelas manusia ular dengan kecepatan yang menakutkan. Dia mengulurkan tangannya dan diam-diam menembakkan kekuatan tersembunyi. Seketika, lebih dari 10 ular orang memuntahkan darah dan mundur. Gu He menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan orang-orang yang menghalangi jalan. Dia akan menyerbu ke kota ketika kekuatan ganas, yang menyebabkan ekspresinya sedikit berubah, tiba-tiba menembak dengan keras dari bawah. Dia segera mengepakkan sayapnya dan buru-buru menarik ke belakang, menghindari tombak ular yang ditembakkan ke arahnya. Komandan pengawal ular Medusa, Hua Xier. Seorang wanita dengan tubuh yang anggun dan cantik melintas ke langit dan dengan dingin berteriak. Douang, Hu. Benar-benar ada cukup banyak orang kuat dari ras manusia ular. Melihat wanita yang muncul di depannya, Gu He dengan kasar merasakan kekuatannya dan segera menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Wanita di depannya tampaknya tidak berniat mengobrol dengan Gu He. Dia memegang tombak ular tajam dengan satu tangan sambil mengayunkan ekor ularnya di udara.
Setelah itu, dia membawa kekuatan ganas yang tak tertandingi saat dia menyerang Guhe, berniat untuk membunuh. Namun, saat Guhe bersiap untuk menggerakkan tubuhnya dan bertarung, orang berjubah hitam itu tiba-tiba melintas di depannya. Dia berkata dengan lemah, "Serahkan dia padaku. Pergi dan temukan api surgawi. Kami tidak punya banyak waktu." Setelah Ratu Medusa berhasil berevolusi, kupikir pada saat itu satu-satunya pilihan kita adalah berlari sejauh yang kita bisa. Iya. Guhe buru-buru mengangguk saat dia menatap orang berjubah hitam yang muncul di depannya. Setelah peringatannya, dia masuk ke kota dengan cara seperti kilat di bawah tatapan marah Huashier. Ketika tembok kota berantakan total, tidak ada yang memperhatikan sesosok yang diam-diam menyelinap dari luar tembok kota. Setelah menyingkirkan beberapa ular orang yang sesekali dia temui di sepanjang jalan, dia membuka langkahnya dan bergegas ke kota yang sangat besar ini. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu diperpanjang. Xiao Yan terbang cepat di ketinggian rendah saat dia dengan cemas bertanya di dalam hatinya. "Guru, bagaimana ini? Sudahkah Anda merasakan posisi api surgawi?" Ratu Medusa benar-benar licik. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan tetapi dia membagi kehadiran api surgawi menjadi 4 bagian. Lokasi keempat kehadiran ditempatkan di 4 sudut kota. Jika kami mencarinya satu persatu, kami mungkin akan membuang banyak waktu, kata Yaolau sambil tersenyum. Wanita licik, apa yang kita lakukan sekarang?" Mendengar ini, Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia bertanya. "Hehe, santai. Meskipun metodenya sangat cerdas, terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, saya telah berinteraksi dengan api surgawi untuk waktu yang lama. Saya masih bisa membedakan perbedaan kecil di antara mereka." Suara cekikikan Yaolau menunjukkan sedikit kebanggaan. "Jalan yang mana?" Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia buru-buru bertanya. "Timur." Yaolau dengan cepat menjawab. "Haha, Guhe itu menuju ke arah yang salah." Mendengar jawaban Yaolas, Xiao Yan langsung membuka bibirnya dan tertawa. Dia jelas sangat senang atas kemalangan orang lain. Ini karena dia baru saja melihat Guhe terbang ke arah utara. Kaki Xiao Yan dengan cepat melangkah dari atap untuk menghindari beberapa tombak ular yang dilemparkan ke arahnya dengan gesit. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat kota yang berantakan di bawah, mengepakkan sayap awan ungu dan terbang menuju bagian timur kota. Setelah terbang dengan hati-hati selama lebih dari 10 menit, sebuah kuil besar secara bertahap muncul di hadapannya. "Ada di dalam sini. Hati-hati, kehadiran api surgawi semakin bertambah kaya." Saat kuil muncul, peringatan Yaolau terdengar di dalam hatinya. "Baik." Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan secara bertahap memperlambat kecepatan terbangnya. Setelah itu dia memasuki wilayah gelap, menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat pertahanan ketat di luar kuil. "Jangan buang waktu lagi. Percepat. Jika Ratu Medusa benar-benar berhasil berevolusi, aku tidak akan bisa menanganinya. Saat itu, Anda hanya bisa melarikan diri untuk hidup Anda," kata Yaolau dengan muram. "Baik." Xiao Yan dengan cepat mengangguk dan diam-diam bergerak menuju kuil. Meminjam bantuan Yaolau untuk menyembunyikan keberadaannya, dia menyelinap ke koridor seperti asap, lalu berlari sekuat tenaga ke arah yang ditunjuk Yaolau. Dengan persepsi spiritual Yaolau yang sangat kuat, Xiao Yan mampu menghindari patroli setiap kali dia bertemu mereka. Setelah lari yang mengkhawatirkan dan berbahaya ini berlangsung selama sekitar 10 menit, pandangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi terbuka dan jelas. Danau transparan kecil muncul di matanya. Di tengah danau ada sebuah pulau kecil. Gelombang air di sekitarnya berkilau tanpa ada tanda-tanda jembatan ke pulau itu. Berdiri di sisi danau, Xiao Yan melirik air danau yang transparan di mana orang bisa melihat dasarnya. Dia menjilat bibirnya dan sepasang sayap di punggungnya mengepak. Namun, ketika ia memasuki sekitar 1 meter melintasi permukaan danau, tiba-tiba energi aneh memaksanya jatuh ke arah air danau. Saat tubuhnya hendak menyentuh air danau, hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Perasaan tidak nyaman dengan cepat muncul di dalam dirinya. Dia mengeluarkan penguasa batu giok dari cincin penyimpanan dengan naluri dan melemparkannya ke bawah. Kemudian ujung kakinya menekan sedikit di atasnya,
meminjam kekuatan mengambang ini untuk mengikuti permukaan danau dan bergegas kembali ke sisi danau. Xiao Yan berdiri dengan berbahaya di sisi danau, berbalik dan menyaksikan penguasa giok yang langsung berkarat menjadi ketiadaan. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya. Hati-hati. Ada larangan energi di ruang di atas danau. Benda terbang apapun akan didorong dengan paksa ke dalam danau. Jelas ada racun yang sangat kuat di danau itu. Jika Anda memiliki kontak sekecil apapun dengannya, bahkan seorang Do Uang akan mengalami masalah. Suara Yao Lao terdengar di dalam hatinya. Sialan, Xiao Yan mengutuk dengan lembut dan tidak sabar mengencangkan tinjunya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan bertanya dengan senyum pahit. Apa yang kita lakukan sekarang? Kami tidak punya pilihan selain menggunakan metode terbodoh. Sama seperti terakhir kali Anda memasuki danau magma, saya akan menggunakan api surgawi untuk melindungi Anda. Anda akan bergerak secepat mungkin untuk bergegas ke pulau itu. Jika tidak, Anda mungkin berkarat sampai Anda tidak meninggalkan sisa-sisa. Yao Lao merenung sebelum berkata tanpa daya. Cepat, waktu sangat berharga. Xiao Yan menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengingatkan. Yao Lao dengan lembut mengakui. Nyala api berwarna putih tebal secara bertahap muncul di tubuh Xiao Yan dan menyelimuti dia. Sesaat kemudian, itu benar-benar menutupi tubuh Xiao Yan. Sialan, ayo pergi. Berdiri di sisi danau, Xiao Yan menatap air danau yang transparan, mengatupkan giginya dan menutup matanya. Dengan suara percikan, dia melompat ke dalamnya. Bab 214, melihat inti api teratai hijau lagi. Tubuh Xiao Yan seperti ikan saat menembus air dan masuk ke danau transparan. Matanya melirik api putih tebal di permukaan tubuhnya dan mau tidak mau menelan ludahnya. Pada saat itu, di bawah suhu aneh, api pendingin tulang, air di sekitarnya mulai jatuh seolah-olah mendidih. Saat itu terus memancarkan gelembung air berwarna putih, benang cairan ungu tua yang sulit dilihat dengan mata seseorang secara bertahap muncul. Namun, ketika sulur-sulur cairan ungu tua ini bersentuhan dengan api putih tebal, mereka dibekukan oleh api pendingin tulang, menjadi benang es yang sangat kecil yang perlahan-lahan tenggelam ke dasar danau. Memandang benang es kecil berwarna ungu yang terus terbentuk di sekitar tubuhnya, Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampak sangat tenang ini sebenarnya memiliki begitu banyak cairan racun fatal yang tersembunyi. Berhenti membuang-buang waktu. Cairan racun ini sangat kuat. Meskipun memiliki perlindungan, api surgawi dapat mencegah mereka memasuki tubuh Anda. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual saya. Saat Xiao Yan menghela nafas karena terkejut, suara muram Yao Lao terdengar di dalam hatinya. Baik. Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia menjentikan kakinya dan kepalanya muncul dari air. Mengamati pulau kecil di tengah danau, Xiao Yan menghela nafas lembut dan menggunakan tangannya untuk mendayung dengan cepat. Tubuhnya meninggalkan riak air saat dia secara bertahap mendekati pulau itu. Perjalanan pun tenang sampai mereka akan mencapai pulau kecil itu. Tepat ketika Xiao Yan hendak menghela nafas lega, tetesan air tiba-tiba memercik ke langit dari permukaan danau yang tenang di depannya. Kejadian yang tiba-tiba itu menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke tempat tetesan air telah tersebar dengan keras dan mengecilkan matanya sesaat kemudian. Tetesan air terbang dan memercik ke bawah. Pada suatu waktu, seekor ular besar yang tubuhnya ditutupi sisik hijau tua dan memiliki kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau. Setelah itu, ia melebarkan mulutnya yang besar dan buas dan dengan kasar menggigit Xiao Yan. Matanya yang berbentuk belah ketupat dipenuhi dengan kekejaman yang liar. Sialan. Bukankah danau kecil ini terlalu abnormal? Serangan liar ular besar itu menyebabkan Xiao Yan dimarahi dengan marah. Telapak tangannya membentur permukaan air dengan keras. Seketika, air memercik ke segala arah. Meminjam kekuatan darinya, tubuh Xiao Yan benar-benar meninggalkan air, condong sedikit ke bawah saat jatuh dan sejajar dengan permukaan danau dengan hidungnya hampir menyentuh air. Namun, ujung kaki Xiao Yan dengan lembut tapi cepat menekan sekelompok gelombang air. Seketika, terdengar suara, ledakan, dan tubuhnya seperti bola meriam, melesat ke depan sambil tetap dekat dengan permukaan air. Bang, bang, bang.
Tubuh Xiao Yan dengan liar bergegas menuju pulau kecil seperti angin puyuh. Di belakangnya, beberapa suara kuat dari gelombang yang meledak terdengar. Ini disebabkan oleh serangan dari ular besar yang merindukannya. Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang kekuatan angin tidak teratur yang ada di belakangnya. Dia menggunakan kekuatan dari serangan ini untuk berulang kali menghindari sejumlah serangan ular besar berikutnya. Akhirnya, ketika dia berada sekitar 10 meter dari pulau kecil, sudut matanya melirik ke belakang dan menyadari bahwa ular besar itu membuka mulut besar biadabnya lagi saat ia menerobos air dan mengejarnya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Jarinya mengetuk cincin penyimpanan dan sepotong papan kayu jatuh ke permukaan air. Saat itu akan terkorosi oleh cairan racun di air danau, ujung kaki Xiao Yan ditekan dengan lembut ke atasnya. Tubuhnya sedikit tenggelam dan sekali lagi melesat ke depan. Sesaat kemudian, dia akhirnya memasuki pulau kecil itu. Xiao Yan membalikkan tubuhnya di udara, kakinya berjongkok dan telapak tangannya dengan lembut menekan ke tanah, membuat pendaratan yang mantap. Menginjakan kakinya di pulau kecil, Xiao Yan berbalik untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa ketika ular buas besar itu memasuki daerah dalam jarak 10 meter dari pulau kecil itu, ia mulai takut dan tidak berani maju. Ia hanya mengayunkan ekor ularnya dan bergerak maju mundur di luar pulau kecil. Setelah mengulurkan lidah ular merahnya dan dengan kejam menatap Xiao Yan untuk waktu yang lama, akhirnya tanpa daya kembali ke dasar danau. Setelah melihat danau berangsur-angsur menjadi tenang, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan melihat ke pulau itu. Pulau itu tidak terlalu besar. Hutan bambu yang rimbun dan beberapa tanaman tumbuh di atasnya, memberikan penampilan yang sangat indah dari kehidupan yang berkembang pesat. Aroma, api surgawi, Xiao Yan menarik napas. Berada dalam jarak yang begitu dekat, bahkan Xiao Yan tampaknya bisa merasakan kehadiran, api surgawi, yang tersembunyi di pulau itu. Api panas berdenyut di matanya yang gelap saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Xiao Yan bersumpah dalam hati bahwa kali ini, apapun yang terjadi, dia harus menguasai api surgawi. Dia telah berusaha terlalu keras untuk itu. Di tubuhnya, nyala api berwarna putih yang tebal secara bertahap padam. Suara Yolau sekali lagi terdengar. Hati-hati. Ratu Medusa juga ada di pulau itu. Namun, dia seharusnya tidak dalam keadaan pikiran untuk memperhatikan Anda. Saya akan membantu Anda menyembunyikan ki Anda dengan sempurna. Nanti, bertindak saja sesuai situasinya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah berdiri di tepi danau cukup lama, dia membuka langkah ringannya dan perlahan masuk ke dalam hutan bambu. Suasana hening saat Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan kecil di hutan bambu. Selain suara langkah kaki Xiao Yan yang sangat lembut yang mendarat di rumput dan dedaunan, tidak ada suara lain. Saat ini, Yao Lao tidak membuka mulutnya untuk memimpin jalan tapi Xiao Yan masih bisa menggunakan ki aneh, api surgawi, yang samar-samar mentransmisikan melalui udara untuk menemukan jalan yang benar. Dengan langkah kaki normal, Xiao Yan melewati ujung beberapa jalan kecil. Visinya juga secara bertahap menjadi lebih terbuka dan jelas. Saat dia melewati jalan kecil, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membungkuk dan dengan cepat bersembunyi di dalam semak-semak. Penglihatannya melewati penutup oleh dedaunan dan mengamati tempat terbuka di tengah pulau kecil. Tempat ini adalah area terbuka bulat. Semua bambu dan semak-semak di sekitarnya telah dihilangkan sementara kerikil halus yang sangat kecil berserakan di dalamnya. Batu kerikil ini dibentuk menjadi kolam kecil dengan air yang sangat jernih. Permukaan air cair itu diselimuti kabut putih. Bahkan dari jarak yang jauh, Xiao Yan masih bisa merasakan suhu yang sangat dingin yang dimilikinya. Air mancur dingin roh es, mata Xiao Yan menatap tajam pada cairan jernih. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dingin yang dalam. Saat itu, dia bersusah payah untuk menukar botol kecil, air mancur dingin roh es, dari Gute. Namun di sini, sebuah kolam kecil terisi dengan itu, cek-cek, kekayaan ini begitu besar, agak menakutkan. Kejutan di hati Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Xiao Yan secara bertahap mengalihkan pandangannya dan akhirnya berhenti di kursi teratai yang diukir menggunakan kristal aneh yang terletak di tengah kolam. Pada saat ini, sekelompok api berwarna hijau perlahan melonjak di atas tempat duduk teratai.
Saat dia mengamati sekelompok api berwarna hijau, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Keinginan panik tiba-tiba pecah dari hati Xiao Yan dan secara terbuka muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Gugus api berwarna hijau ini memiliki spiritualitas. Saat menggeliat, kadang-kadang akan menggumpal menjadi bentuk teratai atau menjadi ular api kecil berwarna hijau yang melayang dan berputar di dalam tempat duduk teratai. Sikapnya yang jinak sangat lucu. Xiao Yan menatap api berwarna hijau yang berulang kali berubah bentuk dengan mata yang tidak berkedip. Sudut mulutnya terus bergerak saat Xiao Yan bersembunyi di dalam hutan. Dalam kegembiraannya, tangan Xiao Yan telah mendorong diri ke tanah. Aku akhirnya menemukanmu, Xiao Yan mengatupkan bibirnya saat dia menatap tajam ke arah gugusan api berwarna hijau itu. Dia belum pernah melihat inti api teratai hijau, tetapi dia telah berlatih di teratai hijau. Dengan demikian dia bisa secara samar merasakan perasaan akrab dari gugusan api berwarna hijau yang sama dengan teratai hijau. Setelah menghabiskan beberapa tahun kerja keras, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat api surgawi pada jarak yang begitu dekat. Tentu saja, ini tidak termasuk api surgawi Yao Lao. Namun, tidak mungkin api pendingin tulang yang dikendalikan oleh roh Yao Lao memungkinkan Xiao Yan merasakan teror dan keliaran api surgawi. Platform teratai kristal ternyata bukan benda biasa. Setiap kali nyala api berwarna hijau hendak berenang keluar dari batas tempat duduk teratai, cahaya bundar berwarna putih pucat tiba-tiba akan muncul. Setelah itu akan melontarkan punggung api surgawi. Tatapan Xiao Yan mengamati kolam secara mendetail dan menyadari bahwa setiap kali setelah api surgawi dan cahaya bersentuhan, air mancur dingin roh es di kolam akan berkurang dengan jumlah kecil yang tidak dapat dideteksi. Jelas, kursi teratai kristal meminjam kekuatan air mancur dingin roh untuk menjebak api berwarna hijau di dalamnya. Setelah menyapu pandangannya ke kolam kecil, Xiao Yan melihat ke kiri. Sebuah wajah yang cantik sampai-sampai menyihir terpatri di matanya. Nafas Xiao Yan yang awalnya lemah sekali lagi ditekan tanpa dia sadari. Menghadapi orang tingkat Dou Huang yang sangat kuat ini, Xiao Yan merasa seperti batu besar ditekan ke dalam hatinya dan menindasnya. Tidak ada sedikit pun perbedaan antara Ratu Medusa saat ini dan tubuh energi yang sebelumnya muncul di luar kota. Gaun cantik berwarna ungu yang mewah dan mahal membalut tubuhnya yang anggun dan cantik. Sosoknya yang besar dan seksi melepaskan godaan yang mempesona. Dia memiliki sepasang pupil ungu pucat yang panjang dan sempit. Ketika tatapannya yang mempesona berkeliaran, itu menyebarkan kecanduan yang tampaknya menyedot hampir semua mata pria padanya. Di bawah gaun cantik berwarna ungu, ekor ular berwarna ungu terungkap. Itu dengan malas bergoyang, melepaskan keindahan yang liar dan aneh. Mata indah Ratu Medusa saat ini sedang menatap api berwarna hijau di tengah kolam. Di bawah pantulan cahaya, nyala api juga berkedip di mata ungu pucat. Setelah diam-diam menatap api berwarna hijau ini untuk waktu yang lama, Ratu Medusa tiba-tiba menghela nafas lembut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Segera, dia mengayunkan ekor ularnya dan tubuh indahnya yang panas perlahan berdiri. Sudah waktunya, setelah bergumam pelan, keraguan-raguan langka melintas di wajah mempesona Ratu Medusa. Sesaat kemudian, keraguan berubah menjadi determinasi. Dua pergelangan tangan seputih salju terungkap dari balik gaun berwarna ungu dan tangannya yang halus perlahan membentuk beberapa segel di depan tubuhnya. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangan Ratu Medusa, kursi teratai kristal tiba-tiba bergetar hebat. Tirai tipis di atasnya berangsur-angsur menghilang. Setelah tirai cahaya menghilang, nyala api berwarna hijau yang telah kehilangan pengekangannya tiba-tiba keluar dan tumbuh bersama angin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi semburan api yang kuat. Di bawah gugusan api yang intens ini, air mancur dingin roh es mulai menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengabaikan bambu di sekelilingnya yang dipanggang hingga layu dengan cepat, Ratu Medusa dengan lembut menggigit bibirnya dengan giginya. Tangannya perlahan membuka kancing gaunnya. Seketika, tubuh wanita sempurna yang tampak seperti mahakarya surga terbuka di dalam hutan bambu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 215 Memulai Evolusi. Di dalam hutan bambu hijau yang segar, tubuh indah berwarna putih giok,
sempurna, menggairahkan, di sekelilingnya melepaskan godaan yang bisa membuat mulut orang lain kering. Penampilan cantik itu secara tidak sengaja mengeluarkan sihir yang seperti iblis yang memikat. Leher putih panjangnya menunjukkan sudut anggun dan ketika pandangan seseorang bergeser ke bawah, dada yang berdiri dan melimpah yang bulat sempurna, lembut dan indah muncul. Mungkin itu karena suhu yang tinggi tetapi setetes-tetesan air kristal muncul di sekitar lehernya dan mulai berguling ke bawah. Itu dengan berseni menarik seluruh dadanya yang bulat dan penuh dan akhirnya membentuk sudut yang agak cabul saat itu menetes ke bawah. Pinggangnya yang sempit dijahit menjadi terlalu kecil untuk pelukan penuh. Namun, perasaan fleksibel muncul dari ukurannya yang sedikit. Perut bagian bawah yang rata dan halus tidak memiliki sedikit pun daging berlebih. Hanya dengan pandangan sekilas, itu menyebabkan orang memiliki dorongan untuk mengulurkan tangan untuk berkeliaran di sekitarnya. Di bawah pinggangnya yang sempit, ada ekor ular warna ungu yang dipenuhi dengan keliaran. Ekor ular bergoyang sedikit, tidak diragukan lagi memperlihatkan keindahan yang aneh. Di dalam hutan bambu kecil, tubuh indah yang banyak pria air liur ini terekspos dengan cara telanjang, memungkinkan seseorang untuk berpesta dengannya. Di tengah semak-semak, Xiao Yan menatap tubuh telanjang dan indah yang akan membuat banyak pria tergila-gila. Dalam sekejap, ketika dia tidak berhati-hati, nyala api yang jahat tiba-tiba melonjak dari perut bagian bawahnya, mengubah wajahnya menjadi merah cerah. Itu lama kemudian sebelum dia mengepalkan tinjunya, mengedarkan doukinya dan menekan api jahat di dalam tubuhnya. Wanita ini, bukankah dia terlalu menakutkan? Xiao Yan sekali lagi mengangkat kepalanya. Namun, dia hanya berani menatap api surgawi yang melonjak dan membara dan tidak memiliki keberanian untuk melirik tubuh indah yang memesona yang dipenuhi dengan godaan. Dia takut jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Ratu Medusa memiliki kemampuan menyihir bawaan. Kemampuan menyihir semacam ini bisa dianggap sebagai afrodisiak paling ampuh bagi pria. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, kemampuan menyihir itu telah mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Tapi saat dia telanjang, sihir semacam itu juga akan dilepaskan. Hati-hati nak. Ada pisau di atas nafsu. Yao Lao berbicara dengan makna yang dalam kata-katanya. Catatan, pisau di atas nafsu, yang berarti bahwa kegiatan nafsu dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Mendengar kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba, Xiao Yan hanya bisa tersenyum kering dan menganggukkan kepalanya karena malu. Guru, kapan kita mengambil tindakan? Suhu di sekitarnya menyebabkan Xiao Yan menghapus keringatnya saat dia bertanya di dalam hatinya. Tunggu sebentar lagi. Meskipun dia telah menaruh semua perhatiannya pada api surgawi, sekarang, jika dia menemukan kehadiranmu, dia pasti akan menghabisi udang kecil sepertimu. Saya mungkin dapat membantu Anda melarikan diri tetapi, api surgawi. Kalau begitu kita akan menunggu lebih lama lagi. Mendengar ini, Xiao Yan membuka mulutnya dan menutup mulutnya sebelum dia menjadi diam sekali lagi. Tatapannya sepenuhnya terfokus pada ruang kosong di kejauhan. Membiarkan gaun berwarna ungu meluncur ke tanah, Ratu Medusa perlahan mengambil langkah ke depan. Matanya yang indah terlihat kabur saat mereka menatap kumpulan api berwarna hijau. Menggigit bibir merahnya, dia bergumam. Jika saya mengikuti metode langkah demi langkah yang biasa untuk berlatih, saya tidak tahu kapan saya bisa menyentuh pintu menuju Douzong. Ini adalah satu-satunya jalan bagiku untuk segera dipromosikan ke dunia Douzong. Tangannya yang halus dan sempit dengan lembut bersandar di bahunya. Dia membengkokkan pinggangnya sedikit ke arah api surgawi di udara. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan menyaksikan riak intens yang terjadi di tembok kota. Kilatan dingin melintas di matanya yang indah. Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitam di dahinya dan dengan lembut berkata, "Jika aku berhasil berevolusi, semua manusia di sini hari ini akan tinggal di gurun selamanya." Setelah mengucapkan kata-kata dingin ini, Ratu Medusa secara acak menarik pita yang membatasi rambut hitamnya. Seketika, hitam legam, rambut lembutnya menghujani ke bawah dan berkumpul di pinggangnya. Dia dengan lembut mengayunkan kepalanya dan rambutnya bergoyang sembarangan. Tindakan acak ini meningkatkan kecantikan Ratu Medusa yang mempesona. Ratu Medusa melipat tangannya dan menutup matanya yang cantik. Tangannya berulang kali berpindah di antara segel aneh.
Menyusul perubahan segel, riak energi di hutan bambu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Bersembunyi di dalam semak-semak, Xiao Yan menyadari perubahan ini dan langsung terkejut. Tubuhnya sedikit melengkung, bersiap untuk menangani berbagai jenis situasi tiba-tiba yang dapat terjadi kapan saja. Apa yang dia coba lakukan? Riak di dalam hutan bambu semakin kuat. Akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di angkasa di atas langit. Melihat perubahan ini, Xiao Yan berkata dengan takjub di hatinya. Ini, saya tidak terlalu yakin. Evolusi Queen Medusa sangatlah misterius. Saya hanya mendengar tentang itu. Aku belum pernah melihatnya, tapi nampaknya jalur evolusi tidak begitu tepat. Dengan kata lain, bahkan jika dia berhasil, dia akan berevolusi menjadi apa, tidak akan ada yang tahu. Benda ini, sepertinya acak. Yao Lao tertawa getir. Tapi ada sesuatu yang saya yakini. Ini pasti terkait dengan ular. Mendengar penjelasan Yao Lao yang agak berantakan, Xiao Yan yang tidak bisa berkata-kata menggelengkan kepalanya. Setelah melepaskan niatnya untuk bertanya secara detail, dia memusatkan perhatian pada Ratu Medusa yang ditutupi oleh cahaya yang kaya. Cahaya itu terus mengembang dan menyusut. Sesaat kemudian, auman yang seperti singa dan harimau dipancarkan dengan keras dari cahaya itu. Tidak lama setelah raungan ini dipancarkan, cahaya yang menusuk mata itu tiba-tiba membengkak. Di bawah pancaran cahaya yang kuat yang menusuk mata ini, Xiao Yan menutup matanya secara insting. Sesaat kemudian, dia sekali lagi membukanya dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia menyadari bahwa ada seekor ular besar berwarna ungu dengan panjang lebih dari 100 kaki tergantung di udara di atas pulau kecil itu. Tubuh ular besar berwarna ungu itu panjang dan kuat. Itu juga memiliki perasaan sedikit elegan dan estetika. Murid berwarna ungu pucat berbeda dari yang ganas dari ular besar yang ditemui Xiao Yan di danau. Sebaliknya, itu memberi perasaan tenang dan acuh tak acuh. Ular besar berwarna ungu itu perlahan membalikkan tubuhnya di udara. Kepalanya yang besar menoleh sedikit ke arah tembok kota yang kacau balau. Pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata ungu pucatnya. Di sisi tembok kota, orang berjubah hitam itu tergantung di udara. Dia dengan acuh tak acuh melirik Hua Xier di hadapannya, yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Sesaat kemudian, sepertinya dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Tatapannya menatap tajam ke sudut lain kota di mana langit dipenuhi dengan cahaya ungu. Mata di bawah jubah hitam menyempit saat dia bergumam pelan. Apakah evolusi akan dimulai? Dasar manusia sialan. Setelah Yang Mulia berhasil berevolusi, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Hua Xier dengan dingin berkata sambil mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Jika evolusi gagal, kita tidak perlu melakukan apapun. Dia secara alami akan menghilang dari dunia ini. Ancaman dari Hua Xier tidak menyebabkan orang berjubah hitam itu merasakan amarah apapun. Tampaknya dia secara alami lahir dengan karakter yang acuh tak acuh. Jarang ada yang bisa membuatnya menunjukkan kepanikan. Orang seperti ini seperti awan putih di langit. Meskipun dia tampak malas dan acuh tak acuh, dia memiliki ketenangan dan rabun dekat yang bisa mengawasi segalanya. Dan Anda tahu betul bahwa jenis evolusi ini tidak memiliki aturan atau metode. Bahkan jika dia akhirnya berhasil, tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya nanti. Orang berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Yang Mulia pasti akan berhasil. Ekspresi Hua Xier berubah saat dia dengan marah menangis dengan tampilan luar yang keras. Tetapi tersembunyi di balik dinding itu adalah hati yang khawatir. Kakinya menginjak tembok kota dan doukinya mengalir dengan liar saat dia menyerbu ke orang berjubah hitam. Sebenarnya, aku juga tertarik untuk melihat hasil akhir evolusi Ratu Medusa. Orang berjubah hitam dengan acuh tak acuh menatap Hua Xier yang dengan marah menyerbu. Dia tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Lebih dari 10 bilah angin besar berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki menargetkan Hua Xier yang mengambang dan menebasnya. Ini adalah tubuh asli Ratu Medusa. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan tangisan tanpa sadar saat dia menatap ular ungu besar di langit dengan takjub. Ras manusia ular dan manusia berbeda. Tidak lama setelah mereka lahir, teknik rahasia digunakan untuk memasukkan roh binatang ajaib berbentuk ular ke dalam tubuh mereka.
Saat mereka bertambah tua dan kekuatan mereka tumbuh, jenis roh dari binatang ajaib berbentuk ular ini secara bertahap akan bergabung dengan mereka dan akhirnya menjadi satu kesatuan. Setelah bergabung dengan roh berbentuk ular, saat bertemu musuh yang kuat, mereka akan bisa memanggil wujud asli seperti ini. Ketika itu terjadi, kekuatan mereka meningkat pesat. Ini juga merupakan kartu terakhir dari rakyat ular. Yao Lao menjelaskan dalam hati Xiao Yan. Oh, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum mengangkatnya. Tangannya membelai dagunya dan bergumam. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak akan menelan api surgawi, bukan? Jika ditelan olehnya, apa yang akan saya lakukan? Ini, mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao sedikit lamban. Segera, dia berkata tanpa daya. Saya juga tidak terlalu yakin. Sebenarnya, aku tidak berpikir dia bisa berevolusi dengan sukses. Kekuatan destruktif dari api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Meskipun dia adalah seorang Dou Huang, akan sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan api surgawi. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia tersenyum pahit dan berkata, mari kita tunggu dan lihat saja. Jika kita terburu-buru sekarang, kita mungkin akan dibakar oleh inti api teratai hijau, liar menjadi ketiadaan. Oke, lebih berhati-hatilah. Jika ada masalah yang terjadi, bersiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Baik, api surgawi dan Ratu Medusa adalah makhluk yang sangat berbahaya. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit dan dia meningkatkan kewaspadaannya secara signifikan seperti yang diceritakan. Tatapannya menatap tajam ke arah ular ungu besar di langit tanpa berkedip. Tubuh besar itu berlama-lama di udara. Cahaya berwarna ungu yang kaya melonjak dari tubuh ungunya dan akhirnya menutupi seluruh kuil di dalamnya. Dia sedang menyiapkan pesona energi. Saya pikir dia takut diganggu oleh Gu He dan yang lainnya. Sepertinya evolusi semacam ini pasti memiliki lingkungan yang tenang. Dia agak kurang beruntung secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok orang ini hari ini. Kata Yao Lao sambil tertawa. Iya. Tapi tanpa mereka membantu menimbulkan masalah, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya tetap fokus pada apa yang terjadi di udara. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menegang saat dia berkata dengan serius. Dia akan segera mulai. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, ular ungu besar itu berputar-putar beberapa kali di langit sebelum tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut yang jelas. Setelah itu menyerbu ke arah kelompok api berwarna hijau yang melonjak tanpa ragu-ragu. Wanita gila ini, dia benar-benar berani menghadapi api surgawi secara langsung. Melihat aksi ular ungu itu, Xiao Yan menghirup nafas dingin dan tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Di bawah tatapan fokus Xiao Yan, ular ungu besar itu langsung melonjak dan tanpa ragu-ragu, menyerbu ke dalam nyala api berwarna hijau. Saat ular ungu memasuki api surgawi, Ratu Medusa mengeluarkan suara nyaring yang akan membuat kulit kepala orang mati rasa. Bersambung ke episode 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.